Oke, halo cuy. Welcome back to Melak Rugi. Jadi, setelah sekian lama ya kita nggak update tentang video atau materi bootcamp, video kali ini saya ingin lanjutkan lagi tentang video bootcamp. Bagaimana kita belajar metode SMC step by step mulai dari awal. Nah, eh pada video sebelumnya kita kan sudah bahas tentang bagaimana cara kita identifikasi POI ya. Jadi kita bagaimana kita mengidentifikasi POI, menentukan POI by candle-nya ya. Bagaimana candle yang bagus untuk bisa dikatakan sebagai POI yang valid. Nah, sekarang jadi pertanyaan, bagaimana kalau kita sudah mempraktekkan di market? Karena ketika kita ingin mempraktekkan di market untuk mencari bentukan candle yang sesuai dengan apa yang saya pelajari atau apa yang saya ajarkan di video sebelumnya, itu kan terkadang di satu market ya atau di satu struktur bisa saja ada banyak sekali POI di sana ya, bisa lebih dari dua, tiga, empat ya bahkan dalam satu struktur market. Nah, ketika kita menjumpai banyak sekali POI seperti itu, apa yang perlu kita lakukan ya? Bagaimana kita mengatasi tersebut? Karena kalau kita ambil semua POI-nya, otomatis kan kita akan berposisi banyak kali jadinya. Jadi contoh kayak di market struktur ini ya, bisa saja di market akan ada di sini satu, di sini lagi bisa ada satu, di sini lagi bisa aja lagi satu, atau bahkan di sini lagi ada satu. Bisa ada banyak ya. Bisa banyak UI di dalam satu struktur market. Nah, untuk mengatasi ini bagaimana nih? Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa sebelum kita menentukan PI, otomatis kita perlu mengidentifikasi di mana letak liquidity tersebut. Minimal teman-teman sudah melakukan top down analysis, mau itu dari daily atau dari H4 sampai ke time frame bawahnya. Intinya teman-teman sudah melakukan yang namanya top down analysis sehingga teman-teman bisa mengetahui letak inducement di tiap time frame, liquidity di tiap time frame. Nah, nanti dari sananya teman-teman akan mengeliminasi nih POI-POI yang berpotensi menjadi area-area liquidity. Atau di time frame yang sama, teman-teman juga bisa melihat letak liquidity di time frame yang sama. Misal di teman-teman pakainya M15 atau H1, teman-teman melihat juga di time frame yang sama bahwa area POI yang kita marking itu merupakan area liquidity. Liquidity kan ada banyak, ada equal high, ada equal low, ada trendline liquidity, ada relative equal high, relative equal low, ada PDH, ada PDL, ada inducement, ada pattern juga yang menjadi liquidity. Adalah ya tentang liquidity tersebut. Nah, nanti dari sana teman-teman akan melakukan sebuah eliminasi POI. Ya, jadi teman-teman memilih POI mana yang bagus. Nah, kalau saya pribadi, eh, saya akan mengeliminasinya dengan selain dengan melihat letak inducement, saya akan mengeliminasi dengan letak premium diskon areanya. Ya. Contoh, kayak di market di sini kan ada banyak POI. Kalau kita gambarkan letak premium diskon areanya seperti ini ya, dari valid low ke valid high ketika marketnya bearish atau ketika marketnya uptrend, teman-teman bisa melihat bahwa area ini 0 sampai 50, 0 sampai 0,5 ini kan masih masih menjadi area premium. Sedangkan kita lihat bahwa market di sini strukturnya itu bullish. Area premium merupakan harga mahal. 0,5 sampai 0,1 itu kan area diskon atau harga mulai memasuki area murah ya, area murah lah ya. Nah, dan untuk melakukan open posisi buy, itu kan bagusnya kita mencari harga murah dong. Gak mungkin kita akan beli di pas harga masih mahal. Ya. Jadi yang bagus itu ketika ingin mencari POI itu mencari POI-POI yang sesuai dengan zona premium diskon areanya. Kalau memang di diskon kita akan mencari buy, kalau memang di premium kita mencari sell sesuai dengan struktur market yang terjadi pada saat itu. Di sini saya klasifikasikan lagi ya. Eh, jadi kan ini premium, ini diskon dan area 0,5 atau area tengah-tengah antara premium dan diskon ini kan area equilibrium, tengah-tengahnya gitu. Nah, dan untuk mengeliminasi setelah kita melihat liquidity dan lain sebagainya dan masih masih banyak PI gini, teman-teman bisa eh eliminasi dengan hanya mengambil dua PI.
Jadi ketika marketnya bullish di premium nih ada POI satu, eliminasi aja. Karena kita akan mencari POI itu di area diskon berarti 0,5 ke bawah kan. Nah, di sini antara 0,5 sampai 0,79 ini merupakan area high risk-nya. Jadi di area ini itu memang cenderung ada POI high risk di sana. Cenderung ada POI high risk, bisa juga tidak ya. Cuma cenderung ada POI high risk ini dan 0,79 sampai 1 ini merupakan area ekstrimnya. Jadi ketika teman-teman ingin mencari POI, cukup fokuskan POI high risk dan POI ekstrim. Jadi cuma dua, satu di high risk, satu di ekstrim. Karena memang kalau kita ingin melakukan open position buy, bagusnya kan kita mencari harga paling serendah mungkin, se semurah mungkin, dan itu adanya di area ekstrim ya, ekstrim discount ya. Ekstrim discount berarti kan di area ini. Tapi tidak selamanya market itu bergerak atau respect sampai ke area ekstrim. Ada kalanya dia menyentuh area high risk, dia langsung bereaksi dan melanjutkan trennya, atau bahkan masih di premium pun bisa saja marketnya langsung melanjutkan trennya. Cuma kan kita akan mencari di area diskon yang bagus ya. Nah, jadi caranya fokus aja, eliminasi di high risk ambil satu, di ekstrim ambil satu. Jadi di high risk ini nanti kalaupun ya, kalaupun di area high risk itu ada dua POI, teman-teman eliminasi, pilih salah satunya. Meskipun dua-duanya sesuai SOP, pilih salah satunya. Misal saya akan ambil ini saja area high risk, dan ini kan keduanya udah mulai masuk area ekstrim ya. Saya akan pilih yang benar-benar ekstrim aja sekalian. Seperti ini. Kalau memang ada ya di ekstrim ini. Nah, jadi saya akan gunakan ini sebagai ekstrim liquidity-nya. Seperti ini. Nah, jadi saya mengeliminasi antara apa yang semulanya 4 POI, saya eliminasi 2 POI menjadi satu POI high risk dan satu lagi POI ekstrim ya. Seperti ini. Nah, yang juga perlu saya jelaskan, ketika teman-teman sudah eh, mengambil POI, ya ini kan katakanlah sudah ambil 2 POI lah, tapi market tidak bereaksi di area yang kita tandai. Memang ada kalanya seperti itu. Kita udah menandai 2 POI, tapi mereka ternyata tidak sampai ke area sana. Bahkan POI kita bahkan kena sweep. Memang itu biasa terjadi, dan namanya kita bertrading ya. Nanti stop loss, TP, BP itu kan sudah biasa. Nah, nanti kita memang harus ikhlas supaya kita tidak terkena psikologi, supaya kita tidak ada niatan untuk balas dendam, revenge, atau bahkan FOMO, kejar enterian. Memang bukan area yang kita tandai. Bisa saja, ini kan saya sudah ambil 2 POI. Asumsinya mereka akan respect di sini satu, baru saya akan cari konfirmasi untuk mencari buy di sini. Atau kalaupun di sini nggak ada konfirmasi atau bahkan POI ini kejebol, ya saya pakai skenario kedua, yaitu POI-nya di ekstrim sini. Jadi dua POI ini saja yang akan saya pantau meskipun tadi ada empat. Nah, kita harus ikhlas kalau marketnya ternyata break area high grades dan bereaksi di area ini misalnya, ya bereaksi di area ini. Ya kita harus harus ikhlas ya, karena memang POI yang kita tandai itu hanya dua ini sebagai titik entry. Ketika mau mas marketnya respect di area ini, ya bodo amat aja ya, karena plan kita itu entry di POI yang memang kita sudah tandai dari awal. Jangan terlalu sering mengintervensi plan tradingnya, trading plan. Kalau memang kalian sudah punya trading plan, sudah menentukan di mana area kalian akan enter, ya udah disiplin dengan trading plan tersebut. Jangan eh, dilanggar-langgar ya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk penjelasan awalnya. Saya akan coba langsung praktekkan di real market. Nah, contohnya ini ya. Kita melihat bahwa market sebelumnya bullish di sini ya. Sebelumnya ini bullish. Sebelumnya bullish, bullish, dan akhirnya menjadi bearish.
ketika market katakanlah ketika marketnya bullish di sini ya, otomatis ketika turun ke sini kan kita akan cari POI. Kita dari valid low ke valid high ke sini karena market take inducement nih di sini. Ini kan valid pullback, take inducement, valid high. Seperti ini. Ya, ketika marketnya gini nih, biar enak. Nih, ini kan bullish. Di sini ada inducementnya. Ya, premium diskon sementara ya, sementara karena kita belum nemu valid high karena bisa saja mereka naik lebih tinggi karena ini kan belum valid high. Ini breakout structure, ini inducementnya, otomatis kita akan mencari POI di bawah dari inducement. Dan juga kita kan harus mengetahui eh, letak liquidity-nya. Nah, kalau kita lihat, oke, kalau kita lihat di sini, eh, pertama kita lihat liquidity-nya, bahwa wah ternyata di sini ada liquidity yang berbentuk relatif ya, relatif equal low namanya di sini. Kalau mau bersih liquidity-nya berarti kan sampai ke sini. Nah, ini yang pertama. Nah, atau teman-teman marking atau melihat liquidity-nya itu sampai ke sini atau ini sebenarnya sampai ke bawah ini masih merupakan liquidity seperti ini ya. Nah, tapi karena masih ada struktur di sini, kita akan fokus mencari POI di area ini sesuai dengan arah trennya. Tapi kalau memang tidak menemukan, ya jangan maksa untuk mencari POI tersebut. Ada namanya refine POI ya. Ketika kita tidak melihat di time frame tersebut, kita bisa turun time frame itu juga bisa. Contoh kayak di sini, ini inducementnya, ini liquidity-nya. Ya, kalau kita lihat kan jadi seperti ini. Oke, ini kan udah masuk area ekstrim ya sebenarnya, area ekstrim. Dan kalau kita lihat di area ini itu nggak ada PO yang bagus. Di area high greens pun nggak ada PO yang bagus. Oke, nah adanya hanya ini satu nih sebagai high greens POI di unmitigated shadow-nya. Meskipun ini terbilang belum bersih dari liquidity karena bawahnya ini masih ada liquidity. Tapi karena sudah ada kan, tapi karena sudah ada di area high greens, kita bisa ambil ini sebagai high greens POI. Tapi teman-teman juga harus sadari bahwa di sini masih ada liquidity, jadi ada potensi bahwa high risk ini ditembus. Nah, sekarang area ekstrim kita nggak nemu nih di time frame yang sama POI di area ekstrim karena POI ini kan sudah ke-trigger oleh pergerakan yang di sini. Nah, bagaimana kalau sudah ke-trigger seperti ini? Nah, teman-teman bisa kalau memang di time frame yang sama tidak dapat, bisa skip saja atau teman-teman bisa pakai cara refine time frame ke time frame yang lebih kecil. Kalau teman-teman refine ke time frame yang lebih kecil, ternyata di sini tuh masih tidak ada POI-nya. Masih tidak ada ya. Di sini nggak ada. Karena POI ini sudah termitigasi juga. Refine lagi ke time frame yang lebih kecil, bisa menjadi seperti ini. Wah, ternyata masih ada yang fresh nih di sini. Oke, ini tuh menjadi seperti ini untuk POI-nya. High risk POI dan ini menjadi extreme POI. Nah, saya kembali ingatkan, kalau memang tidak ada POI-nya, teman-teman bisa skip ya. Kalau di time frame yang sama tidak terlihat POI, teman-teman bisa skip area tersebut atau teman-teman bisa refine ke time frame bawahnya. Oke, kan udah dapat dua POI-nya nih. Oke, kita akan coba ya. Ingat, bisa saja tertembus dan bisa juga untuk tidak ke-trigger atau bisa juga ke-trigger langsung ke TP. Bisa saja semua potensi bisa terjadi di market, cuma eh, kita kan sudah beranalisa, kita sudah punya pandangan kita bahwa akan enter di mana. Bisa menunggu ya, bisa menunggu. Jangan dikejar, kita sama menunggu di sana. Kalau ke hit, ya syukur. Kalau nggak ke hit, ya sudah. Atau bahkan ke hit dan kita terstop loss ya sudah gitu kan. Eh, jangan memaksa lagi. Eh, tapi nanti ada itu pembahasan bagaimana kita menyikapi POI yang kena sweep ya. Kita akan mencari enternya gimana kalau POI kita yang kita tunggu itu kena sweep itu akan saya bahas di video-video selanjutnya lah. Kita udah nunggu di dua PO ini, katakanlah seperti ini. Nah, ternyata mereka itu cuma sweep liquidity,
sweep high grade PUI. Katakanlah kita terkena stop loss, ya kita terkena stop loss di sini. Karena memang market ini seperti ini gitu. Biasa apa yang kita tunggu eh, tidak kejemput atau bahkan kejemput dan terjebol. Intinya kan kita sudah punya pandangan bahwa kita akan menunggu di mana dan kita eh, fokus kepada trading plan yang sudah kita susun tadi. Kalau ke trigger ya syukur, kalau nggak ke trigger ya sudah, atau bahkan kena stop loss ya sudah gitu kan. Seperti ini. Oke, di sini marketnya belum membentuk breakout structure, masih sweep dan di sini akhirnya dia break. Oke, dan di sini terbentuk break of structure. Nah, ini kan berarti valid law-nya udah ada di sini. Si valid law itu udah ada di sini. Berarti PI ini sudah nggak valid lagi. Karena kita akan mencari trading range-nya dari ini lagi. Dari valid low ke valid high lagi. Seperti ini. Nah, sebenarnya ini kalau kita lihat ya, area ini tuh masih area liquidity, masih liquidity semua. Dan dari sini kan nggak ada PUI, nggak ada PUI di time frame yang sama, hanya aja cuma ada di sini doang sebagai extreme PUI. Nah, teman-teman bebas bisa seperti tadi di area high risk ini bisa refine atau cukup skip saja karena memang liquidity-nya di sini belum bersih seperti ini. Nanti kita akan mencari konfirmasi entry di sana. eh oh iya, untuk POI ini bebas ya sebenarnya mau high risk apa mau risk entry atau mau extreme apa mau konfirmasi entry. Cuma memang ketika konfirmasi entry lebih enak RR-nya, lebih enak dan juga ada sedikit peluang kita bisa meminimalisir resiko terkena stop loss. Nah, di sini kan jebol ya. Di sini kan jebol stop loss kita terkena stop loss karena memang marketnya break valid low. Berarti kan kita sudah nggak valid untuk mencari buy karena marketnya sudah terjadi change of karakter. Katakanlah kita tadi SL1R, di sini lagi SL lagi berarti terkena SL2R. Katakanlah seperti itu. Nah, karena sudah terjadi change of karakter, otomatis kita akan mencari open posisi sell ya, seperti ini. Nah, ketika kondisi seperti ini, kita nunggu inducement. Inducementnya kan untuk sementara ada di sini. Berarti kita akan mengidentifikasinya seperti ini. Nah, ini inducement. Oke, meskipun ini merupakan bentukan PI yang sesuai dengan apa yang saya ajarkan di video sebelumnya, tapi karena high-nya inducement, ini kan menjadi ada potensi market ini akan mengambil high yang di sini. Sangat-sangat berpotensi mengambil high yang di sini. Jadi, kita akan mencari di area dalam area high risk ini, ambil lagi, yaitu di sini. Karena ini merupakan valid pullback. Nah, nanti di sini akan menjadi high risk POI, dan kita ambil di area ekstrim hanya ada PUI satu di sini. Ini menjadi ekstrim PUI. Ingat ya, tadi kita sudah gagal 2 kali, berarti udah 2R. Seperti ini kita akan menunggu di sini. Kita trigger, ini sebenarnya udah pindah ke sini. Ada bentuk yang baru dan seperti ini. Katakanlah kita dapat di sini mau nanti agresif di 100% atau di 50% bebas itu nantilah. Kita fokus ke PUI-nya dulu. Eh, Oke, dan di sini berhasil. Oke, dengan cara dan setup yang sama kita berhasil ya. Di sini gagal, di sini gagal.
setup cara yang sama dan juga setup dan cara yang sama kita berhasil. Jadi kalau udah ada SOP-nya itu kita bisa berani ketika terjadi lagi hal yang sedemikian di next setupnya. Kita punya keyakinan untuk entry. Kadang kan kalau kita nggak punya keyakinan, kita nggak punya SOP yang baku, akan ragu-ragu nanti ke depannya. Bisa nggak ya, gitu. Tapi kalau kita udah punya SOP yang baku, itu enak banget. Kita bisa eh yakin. Sekarang kita ke contoh kasus yang kedua. Contoh kasus lagi. Di sini marketnya bullish ya. Bullish, valid low, valid high, inducement. Inducement udah diambil, otomatis kita sudah dapat trading range. Ini valid low-nya sudah ngambil liquidity dari ini. Berarti kan trading range-nya seperti ini. Oke. Nah, seperti cara yang tadi sudah jelaskan, kita di area high risk cari satu POI. Ada satu POI di sini. Teman-teman bisa melihat bahwa POI ini masih fresh memang, tapi tidak ada leak indus apa imbalance-nya, tidak ada imbalance-nya di sini, ya. Karena sudah ke trigger, karena sudah terisi, nggak ada imbalance-nya. Ini menjadi high risk POI dan di ekstrim teman-teman bisa melihat bahwa ternyata dia itu sampai keluar sini karena candle low-nya ada di hijau ini ya. Imbalance-nya sampai ke sini. Ini menjadi extreme POI. Ini high risk POI ini extreme POI, tapi kan gede banget ya. Ini teman-teman bisa refine ke time frame kecil atau di time frame yang sama bisa ke unmitigated shadow ini sebagai extreme POI. Nanti kita akan open posisi di sini satu dan saya selalu lebihkan stop loss itu di bawah dari POI ya. Dan teman-teman yang udah ngikuti melakukan dari awal pasti tahu lah. Seperti ini dua POI ini. Hmm, 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 hmm. Oke, di sini ke trigger yang ini. Ke trigger, katakanlah kita enter di sini. Target maksimal next boss bisa liquidity terdekat, bisa sampai next boss. Katakanlah karena follow trend kita mau sampai maksimal sampai next boss. Udah jalan pasti kalau saya pribadi udah tiga hari udah BEP. Nah, katakanlah di sini BEP atau bahkan ada teman-teman mungkin yang nggak pakai BEP dan SL ya udah. Nah, di sini ekstrim lagi. Ingat TP itu kan bisa pakai RR seperti yang sudah jelaskan di video sebelumnya, bisa pakai RR 1/3 kalau bagusnya, bisa ke liquidity terdekat. Di sini kan teman-teman bisa lihat ada relative equal low, bisa sampai ke sini TP atau maksimal bisa sebelum setelah liquidity terdekat bisa sampai POI. Di sini ada POI internal sampai ke sini atau ketika follow trend bisa sampai next boss. Kita memutuskan untuk sampai next boss jadi udah jangan terlalu banyak diintervensi untuk entry-nya. Dan di sini eh balik BP ya, katakanlah balik BP dan di ekstrim lagi yang ke trigger dan di sini TP. Nah, ingat dengan cara dan setup yang sama kita bisa punya keyakinan untuk entry ya karena kita sudah punya SOP-nya. Dan ini bagaimana cara kita untuk memilah, mengeliminasi atau memilih POI yang bagus ketika kita menjumpai terdapat banyak sekali POI dalam satu struktur. Akan coba ingatkan lagi bahwa ada potensi POI yang kita tandai itu tidak terjemput atau bisa saja juga tertembus ya. Karena kita bertrading, kita beranalisa, kita eh, melakukan yang namanya probabilitas ya. Probabilitas.
Karena tidak selamanya apa yang kita analisakan itu sesuai dengan harapan, ya. Kadang ada kalanya analisa kita itu salah dan kita terkena stop loss, dan itu hal yang wajar loh dalam dunia trading. Makanya ada yang namanya stop loss di sana. Bagaimana kita membatasi kerugian kita. Mungkin sampai sini saja video pembelajaran kita tentang BOI. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang memang tertarik untuk belajar SMC. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.